Nah, ini dia daftar TKB 90 per tanggal 10 Mei 2023. Jadi akan saya bacakan untuk yang angka 97 ke bawah ya teman-teman ya. Kalau sudah di angka 95% itu sudah di ambang-ambang mengkhawatirkan. Karena menurut OJK seperti ini, di angka 97% itu saja tingkat keberhasilan pembayaran itu sangat rendah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semuanya dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya sampai hari ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol modalku yang bangkrut. Wow, bener bangkrut nggak ya? Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bergabung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum ke pinjam modalku, saya akan bahas tentang TKB 90 per Mei 2023. Jadi sebelumnya sudah pernah saya bagikan, tapi mungkin tidak berurutan dari nomor 1 sampai 102 pinjol legal untuk yang TKB 90-nya. Jadi TKB 90 ini wajib diupdate dan dimediakan agar para pengguna atau nasabahnya tahu bagaimana posisi pinjol mereka saat ini, apakah bagus ataukah tidak. Jadi kalau seandainya pun nanti sampai terjadi kebangkrutan, kalian harus tahu ya teman-teman ya, kalau sampai terjadi kebangkrutan, apabila hutang kalian tidak masuk ke dalam SLIK, berarti kalian tidak punya kewajiban untuk melunasinya. Namun apabila sudah terlanjur masuk ke dalam SLIK, itu artinya kalian wajib untuk melunasinya, dan cara pembayarannya adalah membayar ke perusahaan yang tercatat dalam SLIK OJK. Dan juga teman-teman ya, ada baru-baru ini ada teman saya yang mungkin yang dia mau melakukan pinjaman di salah satu perbankan di daerahnya, daerah timur-timur sana lah ya. Saya tidak akan menyebutkan detailnya. Jadi di sana dia mau melakukan peminjaman. Ternyata pada saat dicek di banknya, dia terdapat pinjaman yang sama sekali dia tidak tahu. Dia coba untuk konsultasi kepada saya, bagaimana ya Mbak, saya tidak tahu di mana saya berhutang ini, dan hutangnya ini sebenarnya tidak tahu ini hutang apa. Jadi saya coba arahkan untuk dia cari nama perusahaannya atau nama perbankannya di Google. Kemudian saya minta untuk meng-email, dan saya minta untuk telepon. Kalau nomor teleponnya, tanyakan tentang hutang atas nama dia. Apabila tidak ada, bisa langsung dihapuskan. Dan sebelumnya saya minta kepada dia untuk langsung cek ke SLIK OJK. Walaupun susah untuk daftarnya, tapi coba terus. Alhamdulillahnya teman saya ini coba untuk mencari di Google, ternyata tidak ada. Dan di saat yang bersamaan SLIK OJK-nya keluar. Pada saat SLIK OJK-nya keluar, ternyata di dalam SLIK OJK itu tidak ada hutang yang dimaksud pada saat peminjaman di bank pertama. Jadi saya katakan bisa jadi ada oknum-oknum yang bermain untuk merusak nama kita, walaupun kita sudah tidak ada hutang, walaupun kita sudah tidak ada pinjaman. Jangan salah ya teman-teman, yang khawatirnya nanti ada hutang-hutang orang lain yang sengaja dicatatkan ke kita. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, kalau kalian memang mau melakukan pinjaman atau mau melakukan KPR, saya ingatkan sekali lagi, kalian wajib cek SLIK OJK kalian sendiri. Jadi pada saat perbankannya mengatakan kalian punya hutang di A, B, C, D, E, F, G, kalian cocokkan dengan punya kalian sendiri. Ingat ya, walaupun susah, saya katakan walaupun susah untuk pendaftarannya, saya yakin banyak yang bisa juga. Dan kalau kalian mau berusaha pasti bisa. Kalau seandainya kalian berada di kota, langsung aja datang ke kota tempat dimana kalian tinggal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kembali ke modalku. Nah, di modalku ini dia di tahun 2022 mencatat kerugian sebesar 348 triliun. Wow. Dan di TKB 90 per Mei-nya itu di angka 95,9 poin berapa persen gitu ya. Kalau sudah di angka 95%, itu sudah di ambang-ambang mengkhawatirkan.
Karena menurut OJK seperti ini, di angka 97% itu saja tingkat keberhasilan pembayaran itu sangat rendah. Nah, kalian sudah tahu ya, saya sudah pernah bahas untuk Lentera dan Nusantara yaitu Shopee, dia di angka 97%. 97% itu adalah angka yang tidak bagus, artinya tingkat pembayaran para nasabahnya itu sangat-sangat diragukan. Artinya gak baik kalian berhasil ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya tetap semangat dan tetap kuat mental. Oke, kita kembali lagi ke modalku. Jadi di modalku ini sepertinya akan menyusul teman-temannya yang lain, yaitu Tanifan, Dana Fix, Investri, dan terakhir adalah modalku. Jadi di tahun 2023 ada 4 pinjol yang sangat-sangat goyah, yang sekarang itu manajemennya sudah mulai mengasuransikan segala produk-produknya, sudah mulai menggunakan kuasa hukum agar perusahaan mereka tetap bertahan. Ingat teman-teman ya, uang teman di tahun 2022 sudah bangkrut. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada kalian, tidak ada perusahaan pinjol yang bisa bertahan. Jangankan pinjol, sekelas perbankan yang besar-besar saja sudah banyak loh yang tutup teman-teman. Jadi kalau kalian tetap kuat dan semangat, apalagi kalian tetap kuat mental dan tidak goyah, insya Allah kalian akan berhasil. Buat kalian semuanya, saya sarankan lagi ya, jangan sampai berpikir untuk menjual aset kalian apabila kalian sendiri tidak yakin hutang kalian akan lunas. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah berpikir untuk menjual aset. Misalnya ada yang mengatakan, DC datang mbak ke rumah saya, dia sarankan untuk saya menjual motor saya. Jangan mau, motor itu adalah hak kalian, kaki kalian untuk kalian mencari rezeki. Jadi kalau seandainya itu sampai terjual ataupun kalian gadaikan, dan kalian harus berpikir bagaimana cara untuk membayar uang tebusan penggadaiannya lagi, lebih baik tidak usah, galbay saja, kuat mental saja. Yakin ya, karena kalian tidak sendiri. Kalau yang masih pemula-pemula galbay, saya yakin sekali hal ini pasti akan berat banget, jantungan, darah rasanya berhenti mengalir gitu ya. Saya yakin banget, dan kalian bukan orang satu-satunya yang merasakan hal itu. Nantinya kalau kalian ada dana entah kapan, bisa kalian bayarkan dengan cara mencicil. Jadi ada teman saya yang pernah mengatakan seperti ini, Mbak, bagaimana cara mencicil di Shopee mbak, karena di Shopee itu ketentuan bayarnya sudah ada. Nah teman saya sudah pernah mencoba bertanyakan di Shopee untuk meminta pembayaran pokoknya, tapi tidak bisa, jadi dianjurkan untuk caranya mencicil. Nah mencicil seperti ini. Cuman saya sarankan lagi kepada kalian, saya ingatkan kepada kalian, kalau kalian mencicil boleh-boleh saja, tapi jatuhnya kalian hanya mencicil bunga. Cuman lebihnya kalau kalian membayar dengan cara mencicil, kalian bisa punya pegangan apabila DC datang. Kalian bisa menunjukkan bahwa kalian selama ini ada pembayaran walaupun hanya dengan mencicil. Nah dia akan pergi, karena tidak semua orang punya mental yang kuat seperti kita. Ada yang didatangi DC udah gemeteran, ada yang didatangi DC santai aja, ada yang didatangi DC malah merasa ya udah saya terima aja dia kayak tamu. Jadi semua orang tidak bisa sama ya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak kuat mental, kalau seandainya kalian merasa khawatir nanti didatangin, kalian bisa lakukan dengan cara mencicil. Tidak perlu banyak, sesuai dengan kemampuan kalian saja. Gitu ya. Nah saya akan bahas tentang TKB 90 untuk di bulan Mei tahun 2023. Nah kalian bisa lihat untuk yang di posisi angka 97 ke bawah, itu artinya mereka sudah mulai goyah. Nah kalau kalian punya pinjol di sini, ingat kuat mental dan tetap semangat galbay aja dulu. Gitu ya. Nah ini dia buat kalian. Nah ini dia daftar TKB 90 per tanggal 10 Mei 2023. Jadi akan saya bacakan untuk yang angka 97 ke bawah ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu, di angka 97 ke bawah itu tingkat keberhasilan bayarnya sangat-sangat dipertanyakan. Oke kita langsung aja ya. Yang pertama ada Investri 95%, yang kedua ada BUS 97%, kemudian modalku 95%, KTA Kilat 95%, Maukas 96%, Finmes 90%, Klik A2C 96%. Lanjut lagi ada Amanah 97%, Pinjam Go 93%, Koin P2 Pui 93%, kemudian lanjut di Crowdo 97%, Indo Dana 97%, Dana Rupiah 97%,
96%, pinjam modal 94%. Dana kini 97%, awan tunai 95%, kemudian pinjam duit 97% dan cash cepat 92%. 360 kredi 81%, kredi Nesia 93%, dana pala 90%, fintech 33%, modal rakyat 96%, solusiku 93%, cairin 94%, trust Aiki 60%, lanjut lagi Sander Swan 97%, Uku 96%, Kredito 95%, ada Pundi 98%. Lentera Dana Nusantara ini di angka 97% ya teman-teman. Cuman tidak tertulis di sini, tapi di angka yang tertera di semua media itu sebesar 97%. Modal nasional 93%, kemudian ada Dana Cita 96%, Ivoji 96%, Indovan 95%, iGrow 72%. Wow, makin banyak yang galbay teman-teman ya. Kemudian Krediva 95%, Aktivaku 96%, Jembatan Emas 90%, dan ada modal 97%. Crowdy 96%, Samir 95%, dan Vindaya 92%. Nah, itu dia di angka-angka yang memang sangat tingkat keberhasilan bayarnya itu sangat rendah teman-teman. Jadi selain yang saya sebutkan di atas, itu tingkat keberhasilannya masih diambang bagus. Oke, itu dia teman-teman ya yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk yang di angka 97 ke bawah, saya sampaikan sekali lagi bahwa TKB 90-nya tidak sedang baik-baik saja. Mereka sedang berusaha untuk memperbaiki bagaimana bisa mereka mencapai di angka 100 atau 99% paling kecil. Jadi buat kalian semuanya, ayo tetap semangat, saling menguatkan, dan jangan pernah termakan oleh komentar-komentar yang mengatakan bahwa DC-nya datang sampai 10 orang atau DC-nya datang ke rumah barbar segala macam. Jangan pernah terpancing ya teman-teman ya, karena kalau DC datang ke tempat kalian tuh paling banyak itu pun juga jarang, itu hanya 2 orang, dan paling biasanya itu hanya 1 orang aja. Jadi nggak usah takut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.